Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianadi Kusuma dari Manajemen 23B, NPM 234111161. Di sini saya akan menjelaskan tugas agama Islam yang berjudul Malaikat. Malaikat, menurut agama Islam, adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak makan dan tidak minum, dan juga tidak mempunyai nafsu seperti manusia. Malaikat merupakan makhluk yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah membangkang kepadanya. Malaikat selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tiada henti. Dan mereka senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Malaikat mempunyai kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka dapat mengubah bentuknya seperti manusia. Malaikat makhluk surgawi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya untuk melakukan tugas-tugasnya tertentu yang diberikan kepadanya. Menurut bahasa Arab, kata malaikat merupakan kata jamak dari malak yang berarti kekuatan. Menurut bahasa Arab, menurut masdar infinitif al-kula yang berarti risalah atau misi. Sedangkan sang pembawa misi biasanya disebut dengan rasul. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya berdasarkan hadis. Meyakini keberadaan malaikat merupakan salah satu rukun iman yang keenam dalam Islam. Tepatnya, percaya kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat walaupun tidak terlihat, dan meyakini bahwa mereka adalah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan selalu taat kepadanya serta tidak pernah berdosa. Tak seorang pun mengetahui jumlah pasti malaikat, hanya Allah saja yang tahu dan mengetahui jumlahnya. Walaupun pada dasarnya manusia tidak dapat melihat malaikat, tetapi jika Allah berkehendak, maka malaikat dapat dilihat oleh manusia. Hal ini biasanya terjadi pada para nabi dan rasul. Nama dan tugas malaikat. Jibril, pemimpin malaikat, bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada para nabi dan rasul. Malaikat Mikail, pemberi rizki seluruh makhluk. Ia memiliki pembantu-pembantu yang mengatur tanaman, hujan, angin, jalannya matahari, bulan, dan bintang, menyebabkan perputaran siang dan malam. Israfil, peniup sangkakala pada hari kiamat dan hari kebangkitan, Yaumul Ba'as. Munkar dan Nakir, pemeriksa amal manusia dalam alam barzah. Israel, pencabut nyawa seluruh makhluk. Dibagi menjadi dua jenis, yaitu pencabut nyawa makhluk jahat dengan keras dan pencabut nyawa makhluk baik dengan lembut. Ridwan, yaitu menjaga pintu surga. Malik, pemimpin malaikat Zabaniyah dan penjaga pintu neraka. Zabaniyah yaitu 19 malaikat penyiksa dalam neraka yang bengis dan kasar. Harut dan Marut yaitu dua malaikat yang turun di negeri Babil. Malaikat di sekitar Arsy. 4 malaikat pembawa arsy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat jumlahnya akan ditambah 4 menjadi 8. Malaikat Hafud, para malaikat yang mengelilingi arsy sambil bertasbih. Dardail, malaikat yang mencari orang berdoa, bertaubat, meminta ampun, dan lainnya pada bulan Ramadan. Hafasah, para penjaga. Kiraman Katibin, para malaikat pencatat amal yang mulia, ditugaskan mencatat amal manusia sewaktu hidup di dunia
hingga di alam barzah. Kemudian malaikat tersebut menjadi saksi di sidang hisab di padang mahsyar. Muakibat, para malaikat yang memelihara atau menjaga manusia dari kematian sampai waktu telah ditetapkan, yang didatangi salih berganti. Korin, para malaikat pendamping manusia dari lahir hingga ajalnya, bertugas membisikkan hal-hal kebenaran dan kebaikan. Arham, malaikat yang diperintahkan untuk meniupkan ruh, menetapkan rizki, amal, dan celaka atau bahagia pada 4 bulan kehamilan. Jundalah, para malaikat yang bertugas membantu Nabi Muhammad dalam peperangan. As-Sijili, malaikat yang memberitahu kepada Harut dan Marut tentang makhluk yang pernah membuat kerusakan dan pertumpahan darah di bumi. Azil, malaikat yang mendampingi Nabi Ibrahim ketika berada di kobaran api. Adamu, malaikat yang selalu menangis jika melihat kesalahan manusia. An-Nukmah, malaikat yang selalu berurusan dengan unsur api dan duduk di singgasana berupa nyala api. Ia memiliki wajah kuning tembaga. Adlul Adli, malaikat yang melebihi besarnya bumi beserta isinya. Dikatakan ia memiliki 70.000 kepala. Malaikat berbadan api dan salju, malaikat yang setengah badannya merupakan api dan salju berukuran besar, serta dikelilingi oleh pasukan malaikat yang tidak pernah berhenti berzikir. Arod, malaikat pengatur awan hujan, penjaga matahari, 9 malaikat penghujan matahari dan salju. Matahari, malaikat pengendali air, malaikat yang ingin membantu Nabi Ibrahim ketika berada di kobaran api. Malaikat pengendali angin, malaikat rahmat, para penyebar kebaikan, rahmat, permohonan ampun, dan pembawa roh-roh orang yang soleh. Malaikat azab, para pembawa roh orang kafir, zalim, munafik, yes, datang bersama dengan malaikat maut dan malaikat rahmat. Malaikat penggiring, malaikat yang menggiring manusia di mahsyar. Malaikat pegunungan, malaikat yang menjaga pegunungan. Malaikat Bai Al-Makmur, 70.000 malaikat yang setiap hari masuk ke Bai Al-Makmur. Malaikat makmum, para malaikat yang menjadi makmum ketika manusia sholat. Malaikat penyeru manusia dan jin. Malaikat Al-Qadar, Jibril dan serombongan malaikat turun setiap Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Pengunjungan manusia yang sedang sakit, 4 malaikat yang mengunjungi manusia ketika sakit. Penjaga Mekah dan Madinah, pencari orang yang berzikir, pencari majelis ilmu, pengendali tali neraka jahanam. 70.000 malaikat yang mengendali tali kekang neraka jahanam. Pendoa manusia yang mendoakan saudaranya, penyampaian doa pujian, penyaksi wafatnya Nabi. 70.000 malaikat yang menyaksikan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz, pelindung dan pemberi dukungan orang beriman, pembeda hak dan batil, penetram hati, penjaga pintu langit, pemberi salam ahli surga, permohonan kerahmatan, belas kasih, permohonan ampun dan orang yang beriman, permohonan ampun manusia di bumi, permohonan ampun para lelaki yang sholat di masjid, permohonan ampun pembesuk orang sakit, permohonan ampun orang yang bersolawat kepada Nabi, pembohongan ampun orang yang mengajarkan kebaikan, permohonan ampun kepada orang yang tidur dalam keadaan bersuci, penghormatan penuntut ilmu, pengatur urusan dunia, pendengar bacaan Al-Quran, pendengar bacaan ketika manusia sholat, pendengar bacaan manusia, dan pendengar orang yang berinfak dan orang yang kikir. Para malaikat yang berdoa setiap pagi dan sore untuk orang yang berinfak dengan doa kepada kebaikan. Nama-nama malaikat maut
dikatakan Israel. Tidak semuanya sumbernya baik dalam Al-Quran maupun hadis. Kemungkinan nama-nama Israel dapat dari sumber Israiliyat. Dari nama-nama malaikat di atas, namanya secara spesifik dalam Al-Quran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.